Selamat siang anak-anakku sekalian. Salam sehat. Hari ini mata pelajaran PPKN kelas 7. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mari kita lanjutkan pelajaran ini. Sebelumnya, hari ini kalian masuk semua. Sudahkah absen? Pastikan untuk absen. Bisa kita mulai bab pertama dengan judul Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Sebagai awal kita masuk, selamat keberhasilan kalian yang saat ini sudah memasuki pada sekolah tingkat pertama. Mudah-mudahan kalian dapat belajar dengan lebih semangat lagi. Terima kasih. Dari perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kita mempunyai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang pertama adalah memahami dan menjelaskan proses perumusan dan penetapan sebagai dasar negara atau penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Selesai materi ini, harapannya siswa bisa menjelaskan proses perumusan Pancasila, bisa menyebutkan tokoh-tokoh dari perumusan Pancasila, kapan perumusan itu dilaksanakan sebagai dasar negara. Yang kedua, memahami dan menerapkan nilai-nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapannya Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai apa yang dimiliki oleh para pendiri dalam kaitannya merumuskan dasar negara Pancasila? Nilai-nilai yang dimiliki pasti mereka memiliki jiwa nasionalis, patriotisme yang tinggi, jiwa bekerja keras, toleransi antar suku, antar agama, dan semangat jiwa rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, menulis visi atau kondisi berbangsa dan bernegara. Visi atau kondisi bangsa Indonesia jelas sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang banyak suku, budaya, agama yang berbeda-beda, namun mereka mencapai titik yang sama, mencapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang keempat, menganalis dan menyajikan hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Harapannya setelah pembelajaran ini, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh dari perumus Pancasila sebagai dasar negara dan rumusannya Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Kompetensi dasar yang akan kita capai dari pengetahuan yaitu mengidentifikasi perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Paling tidak siswa bisa menguraikan kapan sidang BPUPKI dilaksanakan dan apa hasilnya. Kompetisi dasar keterampilan
memiliki keterampilan untuk menyusun laporan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Harapannya setelah siswa memperhatikan video ini, mempelajari, siswa bisa menyusun laporan, bahkan bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita teruskan materi berikutnya. Mari kita simak bersama anak-anakku ke materi apa itu Pancasila. Pancasila definisinya dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang berarti bahwa semua tingkah laku dan tindakan setiap rakyat Indonesia harus berdasar dan sesuai dengan Pancasila. Kita semak dulu Pancasila itu apa. Kita ibaratkan Pancasila itu sebuah pondasi dalam sebuah rumah. Tanpa suatu pondasi, rumah itu tidak berdiri dengan kokoh. Mungkin tidak kuat, mungkin bisa roboh. Oleh karena itu, sebuah rumah perlu adanya pondasi. Sama dengan suatu negara, butuh atau perlu adanya suatu dasar negara, yaitu Pancasila. Kalau kita ibaratkan sebuah kereta api, diibaratkan kereta api adalah sebuah negara Republik Indonesia. Apa itu Pancasila? Di mana Pancasila itu? Pancasila ada pada relnya. Ada dua rel yang satu Pancasila, rel yang satunya lagi adalah Undang-Undang Dasar 45. Jadi untuk berdiri tegak, berjalan dalam rangka mencapai arah dan tujuan kereta itu. Dengan dasar negara Pancasila itu, negara akan dapat meraih cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan negara yang mempunyai dasar negara, negara itu akan lebih terarah, mempunyai tujuan yang jelas, tidak mudah terombang-ambing. Paham anak-anakku? Baik, berikutnya, mengapa kita perlu mempelajari Pancasila? Pancasila berarti 5 dasar, 5 nilai yang ada dari nilai-nilai masyarakat Indonesia. Pancasila dilihat dari sejarah, ada sejak bangsa Indonesia ada, secara historis. Secara yuridis ada sejak ditetapkan oleh PPKI 18 Agustus 45. 5 dasar ini sebagai pedoman hidup agar bangsa Indonesia dapat mencapai tujuan dan cita-citanya. Karena Pancasila adalah dasar negara, maka diharuskan kita mempelajari Pancasila yang benar, meyakini, bahkan bertanggung jawab, baik secara yuridis, konstitusional, atau secara hukum, maupun secara objektif ilmiah. Oleh sebab itu, diperlukan wawasan tentang proses perumusan Pancasila agar dapat mempertanggungjawabkan. Yang jelas, dengan belajar Pancasila secara benar, meyakini kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, di rumah, di masyarakat, bahkan dalam kehidupan bangsa dan negara. Karena Pancasila itu diambil dari nilai-nilai bangsa Indonesia, diambil dari nilai-nilai nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak bangsa Indonesia ada, ini namanya secara historis. Secara yuridis Pancasila ada
sejak ditetapkannya oleh PPKI 18 Agustus 45 secara istilah ada 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. Oleh karena itu, kita memperingati hari lahirnya Pancasila atau secara istilah 1 Juni 1945. Kita peringati setiap hari, setiap tanggal 1 Juni 1945 kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Meski secara historis ada sejak bangsa Indonesia ada. Secara hukum atau yuridis sejak 18 Agustus 45 disahkannya oleh PPKI. Siapa PPKI? Wakil-wakil rakyat pada saat itu. Namun demikian secara istilah ada sejak 1 Juni 45 yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Jadi Insinyur Soekarno yang memperoleh istilah itu. Wawasan pandangan berarti di sini dituntut setiap warga negara Indonesia bisa mempertanggungjawabkan, bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya, baik dalam keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai contoh, kita sebelum pelajaran berdoa, kita sesama teman saling menghargai, menghormati, bersatu, kita bermusyawarah dalam melaksanakan untuk kepentingan bersama, kita saling menghargai meskipun beda agama. Mari kita lanjutkan proses perumusan Pancasila. Proses terbentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, paling tidak kalian para siswa, anak-anakku sekalian, kapan BPUPKI dibentuk harus tahu kapan BPUPKI melaksanakan sidang dan siapa ketuanya. BPUPKI itu berapa anggotanya, kapan dilaksanakan sidang yang resmi dan sidang tidak resmi, dan bagaimana hasilnya dari para tokoh-tokoh tersebut. Yang kedua, sidang BPUPKI dan usulan-usulan rumusan Pancasila, yaitu 3 tokoh yang menyampaikan usulan seperti Insinyur Soekarno, Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Yang ketiga, proses perumusan Pancasila setelah pidato Insinyur Soekarno. Dan yang keempat, pengesahan rumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu tepatnya 18 Agustus 1945. Untuk sidang resmi dilaksanakan 29 Mei sampai 1 Juni membahas dasar negara. Sidang yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 juga membahas rancangan Undang-Undang Dasar 45. Di antara sidang 1 dan 2 terjadi reses. Reses ini untuk membahas rancangan pembukaan UUD 45 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Sidang dilaksanakan di Gedung Chu Sang In, yaitu gedung yang dikenal sebutan Gedung Pancasila, yang sekarang dinamakan Gedung Pancasila. Setelah pelajaran ini selesai, mari kita lihat anak-anakku sekalian tugas halaman 5.
aktivitas 1.1 bisa dikerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4. Silakan dibuka buku paketnya. Halaman 5, aktivitas 1.1 nomor 1, 2, 3, dan 4 sebagai tugas yang langsung dijawab. Terima kasih. Paham anak-anakku? Terbentuknya BPUPKI. Dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia, dibentuk suatu badan BPUPKI dibentuk oleh Jepang. Dibentuk oleh Seiko Shikikian Kumakichi Harada. Tepatnya 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk mempersiapkan hal-hal yang penting mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka. Pendek kata, persiapan dalam rangka Indonesia merdeka. Anggota BPUPKI terdiri dari 67 orang, termasuk 7 orang Jepang dan 4 orang Cina dan Arab. Diketuai oleh Kanjeng Ratu Temenggung Rajiman Widodiningrat dengan dibantu oleh 2 ketua muda. Masing-masing ketua muda adalah orang Jepang dan ketua muda 2 Raden Panji Suroso. Berikut kita teruskan sidang BPUPKI dan usulan-usulan rumusan dasar negara atau rumusan Pancasila. Mohon anak-anak memahami betul usulan-usulan dari 3 tokoh tersebut, dari Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Yang pertama, sidang pertama BPUPKI diadakan 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin berpidato mengemukakan pendapat atau gagasannya mengenai 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama, pri kebangsaan, 2 pri kemanusiaan, 3 pri ketuhanan, 4 pri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan rakyat. Dan pada sidang berikutnya, yaitu tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo juga berpidato mengemukakan gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Apa isinya mereka yang disampaikan oleh Mr. Supomo? 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 mufakat dan demokrasi, 4 musyawarah, dan 5 keadilan. Baiklah, berikutnya yaitu 1 Juni 45 yang dikemukakan oleh beliau Insinyur Soekarno. Dalam pidatonya, dia mengemukakan gagasan mengenai dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme. Yang ketiga, kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dari ketiga tokoh tersebut, mohon untuk siswa memahami isi usulan-usulan dari ketiga tokoh tersebut, baik yang oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Dari usulan-usulan itu, mohon para siswa bisa menjelaskan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari usulan dasar negara
dari tokoh-tokoh tersebut. Silakan dikerjakan. Persamaan dan perbedaan isi usulan dasar negara dari ketiga tokoh tersebut. Paham, anak-anak? Untuk mencari persamaan dan perbedaan dari isi usulan dari ketiga tersebut. Mari kita teruskan materi berikutnya. Proses perumusan Pancasila setelah pidato Soekarno. Ada dua peristiwa penting. Yang pertama, perbedaan pandangan antara golongan Islam dan paham kebangsaan. Dalam keanggotaan panitia kecil, panitia yang terbentuk dari hasil sidang pertama BPUPKI, ada dua golongan penting yang berbeda pandangan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Satu golongan menghendaki agar Islam menjadi dasar negara. Sementara itu, golongan yang lain menghendaki paham kebangsaan sebagai inti dasar negara. Akibat dari perbedaan pandangan ini, maka sidang panitia kecil anggota BPUPKI yang seluruhnya berjumlah 38 orang menjadi macet. Karena sidang macet, panitia kecil menunjuk 9 orang perumus yang selanjutnya dikenal dengan nama sebutan panitia 9. Dikatakan panitia 9 karena anggotanya terdiri dari 9 orang. Dari materi ini, anak-anakku bisa menyimpulkan apa yang kalian simak dari dua golongan tersebut dari para pendiri bangsa. Ya. Dari dua golongan tersebut, para pendiri bangsa pasti ada nilai toleransi antar suku dan antar umat beragama. Materi selanjutnya, lahirnya Piagam Jakarta. Dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 Juli 1945, Insinyur Soekarno melaporkan bahwa sidang panitia 9, tepatnya 22 Juni 1945, telah berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan persetujuan antara Islam dan pihak kebangsaan. Rumusan Pancasila dari panitia 9 itu dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Apa rumusan dari rumusan Pancasila yang ada pada Piagam Jakarta? Kita simak. Ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat agama Islam sesuai dengan pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba kalian bisa menyebutkan atau menjelaskan perbedaan bunyi rumusan Pancasila yang ada pada Piagam Jakarta dengan yang ada dalam pembukaan UUD 45. Silakan dipahami dan dijawab. Kami lanjutkan materi yang terakhir, yaitu pengesahan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum pengesahan Undang-Undang Dasar yang mengandung rumusan Pancasila pada pembukaan, terjadi peristiwa yang penting sore harinya setelah kemerdekaan negara Indonesia diproklamasikan 17 Agustus 45, Muhammad Hatta menerima pembantu Laksamana Madya Angkatan Laut Jepang
yang memberitahukan bahwa ada pesan berkaitan dengan Indonesia Merdeka. Pesan tersebut berasal dari wakil-wakil Indonesia bagian timur di bawah penguasaan Angkatan Laut Jepang. Isi pesannya menyatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang keberatan dengan rumusan sila pertama Piagam Jakarta. Tadi rumusan Pancasila yang ada pada Piagam Jakarta bagaimana? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat bagi pemeluknya. Nah, di sini wakil-wakil Protestan dan Katolik dari daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan rumusan sila pertama tersebut yang ada pada Piagam Jakarta. Keesokan harinya, sebelum sidang BPUPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasyim dan Kasman Singodimedjo dan Teuku Hasan untuk rapat merumuskan Pancasila yang ada pada Piagam Jakarta. Hasilnya sepakat agar Indonesia tidak pecah, maka sila pertama dalam rumusan yang ada pada Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jelas kalian para siswa bisa menyebutkan kapan Pancasila disahkan, yang sah dan yang benar, oleh siapa. Silakan anak-anak mencoba menjawab soal tersebut. Bandingkan rumusan Pancasila yang ada pada Piagam Jakarta dan yang ada pada pembukaan UUD 45. Sekian materi dari kami. Untuk selanjutnya, tugas tadi adalah tugas terstruktur dan tugas tak terstruktur. Bisa kita lihat pada buku paket halaman 11 aktivitas 1.2 dan bisa pada buku paket PPKN kelas 7 halaman 12 tabel 1.1 perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Silakan untuk bisa dijawab soal-soal yang telah diberikan, baik tugas struktur maupun tak struktur. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan soal-soal yang ada. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.